Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak mualim semuanya. Hayya nabda bi qiraatil basmalah. Marilah kita memulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini merupakan hari yang sangat menggembirakan bagi mualim karena kita masih dalam suasana tahun baru ya, tahun baru Hijriah. Eh, kita baru memasuki bulan Muharram ya. Dan sekolah kita Yayasan Al-Kafah sedang merayakan milad. Milad ke-16 tahun. Jadi kita sedang merayakan memperingati milad sekolah kita yang ke-16 tahun. Eh, Berarti kita memasuki tahun baru. Dan di sini materi yang ingin Mualim sampaikan adalah pola hidup sehat. Jadi, harapan mualim ketika mualim menerangkan materi ini, kalian dapat mengetahui, dapat menjalankan pola hidup sehat untuk 1 tahun ke depan. Agar 1 tahun ke depan kalian lebih rajin lagi melaksanakan pola hidup sehat ini. Tentunya kalian memahami dengan penjelasan yang akan mualim sampaikan nanti. Oke, langsung saja. Oh, tapi sebelumnya Mualim mau tetap kalian memulai materi kita. Ini pelajaran PJOK, tetap ada pemanasan terlebih dahulu. Walaupun ini materinya Mualim tidak ada memberikan penjelasan bergerak, kita tidak berkeringat pada materi kali ini, tapi Mualim ingin menganjurkan kepada kalian semua untuk tetap memulainya dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya kita tetap ada gerakan pemanasannya supaya sehat aja badannya gitu, untuk memulainya supaya semangat. Jadi harus ada pemanasannya. Oke, lakukan pemanasan seperti yang Mualim sampaikan kepada kalian, seperti yang Mualim pernah jelaskan kepada kalian. Lakukan pemanasan seperti itu ya. Baik, kalau sudah melakukan pemanasan, kita akan masuk ke materi pola hidup sehat. Jadi di sini Mualim ada ingin menyampaikan beberapa poin-poin dari pola hidup sehat. Ada 5 poin yang Mualim ingin sampaikan. Yang pertama itu ini, pola hidup sehat. Makan makanan yang bergizi. Ya. Artinya apa itu Mualim? Makan makanan yang bergizi. Kalian pernah dengar 4 sehat 5 sempurna? Ya, jadi itu istilah atau sering orang mengucapkannya supaya kita ingat untuk menjaga apa yang kita makan, untuk menjaga makanan kita sehari-hari gitu. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok ini terdiri dari nasi, jagung, gandum, ya, sagu, singkong, ubi-ubian gitu. Jadi dari situ itu sumber tenaga bagi tubuh kita. Karena di dalam makanan pokok itu ada karbohidrat ya, itu sumber tenaga di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita makan itu harus pakai makanan pokoknya, harus pakai nasi. Kalau nggak ada nasi bisa sereal, ada gandum, ada jagung gitu ya. Jadi makan makanan pokok, makan nasi. Kalau kita umumnya di Binjai itu makan nasi ya. Oke, itu sehat yang pertama. Tadi kan ada 4 sehat 5 sempurna, itu sehat yang pertama. Ada 4 sehat ya. Itu sehat yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, makan lauk pauk. Jadi kita kalau makan itu ada nasinya, ada lauknya ya. Lauknya itu apa aja Mualim? Lauk yang sering ini biasanya yang sering kita suka, daging. Ada daging ayam, ada daging sapi, ada daging kambing, ada daging bebek, ada daging ikan, ada banyak macam jenis-jenis daging. Daging itu mengandung protein dan lemak. Itu untuk memperkuat jaringan otot kita. Kalau lemak itu salah satu sumber tenaga juga, tapi tidak boleh terlalu banyak lemak, nanti badan kita jadi gemuk ya. Gitu.
Terus lauk pauk selanjutnya itu ada telur, ada tahu, ada tempe, ya. Jadi nggak melulu harus daging. Ada banyak sumber protein dari hewani, dari daging-daging itu tadi, dan juga ada dari tumbuhan atau kacang-kacangan, ya, seperti tempe dan tahu. Jadi kita harus uh, memperhatikan apa yang kita makan, lauk yang kita makan harus kita penuhi sumber kebutuhan tubuh kita. Jadi yang pertama tadi lauk pauk, ya, itu karbohidrat. Lalu maaf, yang pertama tadi makanan pokok itu karbohidrat. Yang kedua lauk pauk itu protein dan lemak. Oke, itu yang kedua, sehat yang kedua. Sehat yang ketiga, sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Jadi kita itu kalau makan, ini pasti banyak di antara kalian yang makannya nggak pakai sayur. Jadi harus diperhatikan, kita harus makan, harus ada sayurnya. Sayur ini sumber serat. Sumber serat itu membantu kita memperlancar pencernaan, membantu pencernaan di dalam tubuh kita, ya. Membantu pencernaan. Ada sawi, wortel, brokoli, bayam, ada banyak. Jadi kalau orang tuanya di rumah masak sayur, kalian harus makan sayur supaya pencernaan kalian sehat, tubuh kalian sehat gitu. Jadi jangan makan itu jangan lauk pauk aja, harus ada sayurnya juga, sayur mayur gitu. Oke. Sumber serat dan vitamin di sayur itu ada kayak wortel, ada vitamin A ya di dalam, itu membantu kesehatan mata kita supaya mata kita tetap sehat, tidak mudah sakit, tidak rabun, rabun jauh, rabun dekat, seperti itu. Itu sehat yang ketiga, ya. Sehat yang keempat, yang terakhir, makan buah-buahan. Ada banyak buah-buahan, jeruk, apel, sirsa, mangga, apalagi jambu, pepaya, ada banyak buah-buahan. Itu sumber vitamin dan mineral. Jadi tubuh kita ini membutuhkan vitamin dan mineral untuk memperkuat sistem imun, ya, memperbaiki sistem imun supaya kita tidak mudah terserang penyakit. Jadi kalau kita sudah makan nih pakai nasi, sudah ada nasinya, sudah ada lauk pauknya, sudah ada sayurnya, setelah itu kita makan buah. Bisa dimakan langsung, bisa di jus, ya, melalui jus gitu. Jadi seratnya itu, vitaminnya tetap ada di jus itu, ya. Oke, itu sehat yang keempat. Tadi mulai sampaikan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, yang terakhir ini 5 yang menyempurnakan apa yang kita makan, yaitu susu, ya. Kita dianjurkan untuk minum susu. Susu sapi, susu kambing, ya, ada juga susu kacang kedelai, susu kedelai gitu ya. Terus susu ini bermanfaat untuk memperkuat tulang. Jadi susu itu ada kalsiumnya, itu membantu untuk pertumbuhan tulang supaya tulang kita kuat, supaya kita baik postur tubuhnya, tulangnya bagus. Jadi kita harus minum susu. Jadi itu 4 sehat 5 sempurna, artinya ada 5 macam yang harus kita konsumsi gitu ya, yang dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Itu yang pertama tadi makanan pokok, nasi, jagung, gandum dan lain-lain. Yang kedua lauk pauk, telur, tempe, tahu, ikan, ayam, dagingnya, ya. Itu. Yang ketiga, sayur-sayuran. Ada wortel, sawi, brokoli, bayam. Yang keempat, buah-buahan. Ada banyak tadi yang mulai sampaikan, buah-buahan. Dan yang kelima, 4 sehat, 5 sempurna. Yang kelimanya ini yang terakhir, minum susu, ya. Susu itu untuk meningkatkan mempercepat pertumbuhan tulang. Ada kalsiumnya di dalamnya. Itu yang pertama. Baru yang pertama loh.
Pola hidup sehat yang pertama, makan makanan yang bergizi. Lalu kita masuk yang kedua. Yang kedua yaitu ini, olahraga teratur. Ya, Mualim membuat ini karena Mualim tahu tubuh kita ini perlu bergerak, kita perlu berolahraga supaya kalau kita berolahraga itu meningkatkan peredaran darah, ya. Mempercepat peredaran darah. Kalau peredaran darah kita lancar, jantung kita sehat, itu seluruh apa yang ada di tubuh kita ini mendapatkan mineralnya, mendapatkan mineral dan vitaminnya gitu. Jadi kalau peredaran darahnya baik, semua organ tubuh kita mendapatkan sumber-sumber mineral itu gitu. Jadi kita harus sering berolahraga supaya peredaran darahnya baik. Kalau kita jarang berolahraga, kita jadi lemas, peredaran darah tidak lancar, kita postur tubuh kita tidak baik, tidak terbentuk otot gitu. Jadi kita harus sering berolahraga, tapi tidak boleh sampai yang membahayakan. Artinya tidak boleh terlalu keras kalian berolahraga sampai capek kali, sampai begitu lelah gitu ya, sampai tenaganya sampai habis. Nggak boleh juga, harus diperhatikan. Oke, jadi Mualim anjurkan kepada kalian untuk tetap buat jadwal untuk berolahraga. Itulah alasannya kenapa Mualim selalu menganjurkan kepada kalian untuk memulai materi kita itu lakukan pemanasan terlebih dahulu. Walaupun kita tidak ada melakukan gerakan-gerakan fisik seperti ini, Mualim sampaikan materi saja, tapi kalian tetap ada melakukan gerakan-gerakan fisik. Itu artinya olahraga ya, workout. Ada gerakan-gerakan yang membuat meningkatkan suhu tubuh, membuat peredaran darah kalian semakin lancar dengan peregangan pada saat pemanasan ya. Itu yang kedua, olahraga teratur. Oke, sekarang yang ketiga yaitu istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup ini artinya kalian itu dituntut untuk tidur ya, istirahat. Ketika sudah beraktivitas seharian, sudah berolahraga, kalian sekolah, kalian pergi mengaji, kalian pergi kursus, pergi belajar kemana gitu, kalian tetap butuh istirahat. Jadi tidur yang cukup ya, tidur yang cukup artinya tidak boleh kelamaan tidur. Kalau kita kerjaannya tidur terus, itu juga nggak baik untuk tubuh, karena tubuh kita itu perlu bergerak, perlu beraktivitas. Jadi tidur itu 6-8 jam di malam hari, lalu siang harinya setengah sampai 1 jam di siang hari itu untuk membantu pertumbuhan tulang. Tidur di siang hari itu membantu pertumbuhan tulang. Kalau kalian mau cepat tinggi, kalian tidur siang gitu ya. Tidur siang itu baik untuk pertumbuhan tulang. Dan pada saat kita istirahat, pada saat kita tidur, itu tubuh kita memperbaiki sel-sel yang rusak ya, menguatkan imun tubuh kita juga. Jadi kalau ada organ-organ tubuh kita yang sedikit bermasalah, pada saat kita tidur itulah organ-organ tubuh itu diperbaiki ya. Itu yang ketiga, poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Nah, ini juga penting. Ini, memenuhi kebutuhan air dalam tubuh. Artinya apa? Minum air yang cukup. Minum air yang cukup. Kalau kita kekurangan air, itu tubuh kita akan mudah lelah. Dehidrasi namanya. Dehidrasi itu kondisi tubuh dimana kita tuh kekurangan air gitu. Kekurangan air ya. Sebaliknya, kalau kelebihan air juga tidak baik untuk tubuh kita. Jadi kita harus memperhatikan asupan air kita itu cukup. Jangan kurang, jangan lebih ya. Memenuhi kebutuhan air dalam tubuh. Karena di dalam tubuh kita ini 60%-nya itu terdiri dari air ya. 60%-nya itu terdiri dari air. Kalau usia kalian
usia SD itu kebutuhan airnya berbeda-beda tergantung dari usia, berat tubuh, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, Ikhwan dan Akhwat itu berbeda kebutuhan airnya. Ada yang 1,5 liter per hari, ada yang 2 liter per hari, ada yang 2,5 liter, 2,5 liter, ada yang 2,7. Intinya mualim pesankan, pada saat kalian beraktivitas, misalnya kalian berolahraga, keluar keringat, kalian capek, kalian lelah, minum air, ya, minum air. Lalu pada saat kalian bangun tidur, minum air. Pada saat sebelum tidur, minum air. Setelah makan, minum air. Jadi pada saat kalian haus, kalian jangan berpikiran, nanti ajalah minumnya, nanti aja minumnya. Jangan. Kalau kalian haus, kalian harus minum. Dipenuhi kebutuhan tubuh kita untuk minum akan air, ya, karena tubuh kita ini banyak mengandung air. Jadi kalau kita kekurangan air, kita jadi tidak konsentrasi, mudah terserang penyakit, kita jadi lemas, ya. Kalau kekurangan air itu kita jadi tidak bertenaga. Jadi itu poin keempat, penuhi kebutuhan air dalam tubuh. Oke. Kalau kalian pernah mendengar minum 8 gelas sehari, sebenarnya anjuran itu, Mualim telah membaca beberapa artikel, itu anjurannya sebenarnya tidak benar 100%. Artinya tidak semua orang harus minum 8 gelas sehari. Jadi beda orang, beda kebutuhan airnya. Jadi anjuran Mualim, minumlah pada saat kalian memang benar-benar haus gitu. Pada saat kalian haus, dan itu tadi pada saat sebelum tidur, setelah bangun tidur, sesudah makan, dan pada saat kalian berkegiatan yang lumayan berat, yang membuat kalian berkeringat gitu ya, berkegiatan fisik yang cukup berat, itu kalian dianjurkan untuk minum. Oke. Selanjutnya poin yang kelima. Nah, ini yang lagi marak gitu ya, yang perlu Mualim sampaikan nih. Menjaga kebersihan. Oke, kita sama-sama tahu kita ini lagi di masa-masa pandemi, ya, coronavirus. Jadi Mualim ingin menyampaikan kepada kita semua, kepada kalian, untuk menjaga kebersihan. Kebersihannya itu kebersihan lingkungan, kebersihan diri kita sendiri. Jadi kalau lingkungan, Mualim menganjurkan kalian jagalah kebersihan di kamar, di rumah, di halaman rumah. Kalau nanti di kelas, kebersihan kelas, kebersihan sekolah. Kalau melihat ada sampah, kita harus peduli menjaga kebersihan, ambil sampahnya, buang, taruh ke tong sampah. Karena kalau sampah dibiarkan banyak, ada banyak kuman, ada banyak bakteri di sana, kita jadi mudah terserang penyakit kalau ada banyak bakteri di lingkungan kita gitu. Jadi kita harus rajin membersihkan lingkungan kita, ya. Itu kebersihan lingkungan. Lalu yang kedua, kebersihan badan kita. Nah, kita harus peduli akan kebersihan supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Salah satunya, kita harus rajin mandi. Pada saat mandi jangan hanya siram air ke badan, udah selesai. Udah siram air kok mah, gituan. Jadi nggak sabunan, nggak keramas, nggak sikat gigi. Jadi kebersihan pada saat mandi itu harus diperhatikan. Kebersihan rambut kita, lalu mulut, sikat gigi, lalu sabunan. Jadi kuman-kuman dan bakteri yang ada di tubuh itu lenyap, hilang semuanya. Jadi pada saat mandi itu harus benar-benar mandi pakai sabun. Lalu pada saat keluar rumah kita memakai masker, karena di luar itu ada kemungkinan virus, ya, ada bakteri. Jadi kita menjaga kebersihan dengan menggunakan masker. Setelah kita dari luar rumah, kita kembali mencuci tangan dengan sabun gitu, ya.
Jadi itu menjaga kebersihan supaya kita terhindar dari berbagai penyakit. Apalagi yang sekarang lagi kita uh, terkena imbasnya, kita jadi belajar daring seperti ini, belajar lewat jaringan online seperti ini, ya karena ada virus gitu ya. Jadi itu ada lima poin pola hidup sehat ya. Mualim harap kalian bisa mengingatnya dan bisa mengaplikasikannya di dalam kegiatan kalian sehari-hari, bisa mengingat dan bisa melaksanakannya. Yang pertama, makan makanan yang bergizi ya. Makan makanan yang bergizi. Itu tadi 4 sehat 5 sempurna. Diperhatikan apa yang kalian konsumsi. Yang kedua, uh, tadi olahraga teratur ya. Olahraga teratur. Kalian itu walaupun di rumah tetap lakukan kegiatan olahraga. Misalnya 1 kali dalam 1 pekan, atau yang baiknya 2 sampai 3 kali dalam 1 pekan berolahraga. Senam pagi di luar rumah, di halaman rumah pada saat pagi hari supaya kena sinar matahari, itu baik untuk kesehatan ya. Pola hidup sehat yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Jadi kalian tetap harus memperhatikan kondisi tubuh. Tubuh kita memerlukan istirahat, memerlukan tidur ya. Jadi tidur yang cukup itu perlu. Karena pada saat kita tidur, tubuh kita ini memperbaiki dirinya sendiri gitu ya. Itu poin yang ketiga pola hidup sehat. Istirahat yang cukup. Lalu yang keempat, minum, penuhi kebutuhan air dalam tubuh. Minum air gitu. Kita jangan kekurangan air. Kita harus paham kalau tubuh kita ini 60%-nya adalah air. Itu harus kita penuhi, harus kita berikan dia air. Jadi kita tidak boleh kekurangan air. Nanti kita tidak konsentrasi, kita tidak gampang terkena penyakit, imun tubuh kita kurang. Jadi kita harus minum air yang cukup. Oke, itu poin keempat. Yang terakhir itu menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan. Kenapa mulai sampaikan ini? Karena supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit di luar sana. Ada virus, ada bakteri, ada kuman yang menyerang kita kalau kita tidak bersih, kalau kotor. Jadi kita harus menerapkan pola hidup sehat itu menjaga kebersihan ya, memperhatikan kebersihan lingkungan dan diri kita. Oke, jadi ada 5. Mulai harap kalian bisa memahami kelima ini, bisa dicatat di buku catatan yang mulai minta kalian untuk menyediakan buku catatan itu. Dicatat yang 5 poin ini, dan mulai harap kalian dapat mengingatnya dan mengaplikasikannya pada kegiatan sehari-hari. Oke, Mualim kira itu saja yang dapat Mualim sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini sengaja Mualim buat videonya untuk kalian semua kelas 2, kelas 4 dan kelas 6. Kebetulan Mualim masuk ke 3 kelas itu, kelas 2, kelas 4 dan kelas 6, supaya kita semua memahami bagaimana pentingnya kita menjalankan pola hidup sehat ini. Ini momennya tahun baru, kita tahun baru Islam, kita sedang merayakan tahun baru. Untuk 1 tahun ke depan kita mulai harap dapat mengaplikasikan pola hidup sehat ini supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit, kita jadi sehat, kita jadi bugar, jadi kuat gitu ya, dengan melaksanakan pola hidup sehat. Oleh karenanya kembali Mualim minta kalian supaya tetap semangat dalam belajar di rumah. Tetap perhatikan kondisi tubuh, jaga kondisi tubuh kita supaya terhindar dari sakit gitu. Mualim harap kita semua dapat segera bertemu, dapat segera melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti biasa. Itu aja. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Mualim ada salah ucapan atau perkataan atau perbuatan.
kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.